Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Buat Anda yang baru menemukan channel ini silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update baru video dari kami. Kali ini kita akan membahas 7 perkataan Yesus saat disalib. Banyak pesan tersembunyi dari perkataan tersebut, mari kita bahas satu persatu. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib mencakup pengampunan, janji keselamatan, cinta kasih, penderitaan, dan penyerahan diri kepada Bapa. Yang sungguh sangat mengubah pandangan dunia tentang Yesus. Hal ini juga menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Lukas 23 ayat 34. Perkataan ini menunjukkan belas kasihan dan pengampunan Yesus kepada para penganiayanya, yang tidak menyadari tindakan mereka. Sungguh mulia hati Yesus, dalam penderitaan kesakitannya yang sangat luar biasa, Yesus tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak mengumpat, tidak memaki, tidak ada satupun kata-kata sia-sia yang keluar dari mulutnya. Malah Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Ini adalah suatu kasih yang sangat luar biasa. Inilah integritas Yesus, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat semuanya selaras, yaitu kasih. Jika bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa berbuat demikian? Itulah kasih Tuhan kita yang tiada batas dan sempurna. Kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Dalam hal ini, Yesus memberikan jaminan keselamatan kekal kepada seorang penjahat yang bertobat di sampingnya. Ini adalah hal yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya. Dalam kesakitannya, dalam sengsaranya, dalam keadaan mau mati, Yesus masih sanggup memikirkan keselamatan orang lain. Bahkan itu bukan orang baik, itu adalah orang jahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan Yesus bahkan menjanjikan kepada orang tersebut akan keselamatannya. Dan janji ini juga diberikan kepada kita, seburuk apapun dirimu asalkan kamu mau bertobat dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus, Firdaus sedang menunggumu. Ketiga, Ibu, inilah anakmu, lihatlah ibumu, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dalam hal ini, Yesus menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab kepada Maria, ibunya, dan mempercayakan dia kepada Yohanes. Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab dan sangat mengasihi ibu dan murid-muridnya. Ini bisa dilihat dari bagaimana dia masih memikirkan ibunya harus dititipkan kepada siapa saat dia sudah mati. Dan Yesus menitipkan Bunda Maria kepada murid termuda dan paling dikasihinya, yaitu Yohanes yang kemudian menulis Injil Yohanes dengan sudut pandang yang berbeda dikarenakan kedekatannya dengan Bunda Maria. Keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Yang dalam bahasa Aram berbunyi Elai, Elai, lama sabachthani? Ada beberapa penafsiran dari ayat ini, ada yang menafsirkan Yesus mengungkapkan penderitaan dan kesepiannya di tengah-tengah penderitaan fisik dan rohani. Ada juga yang menafsirkan di akhir hayatnya Yesus sedang bermazmur. Di mana kalimat ini merupakan pengulangan dari kata-kata pertama Mazmur 22. Yesus mengucapkan kalimat ini pada saat penolakan terakhirnya oleh manusia, pada saat ditinggalkan. Makna dari kalimat ini, antara lain, seruan untuk keselamatan, seruan untuk memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah, seruan bahwa ada kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus, ungkapan pengharapan. Tetapi satu hal yang bisa kita simpulkan bahwa Yesus pada saat penderitaannya ada kasih di dalam dirinya yang diungkapkan dengan seruan mazmurnya bahwa dia sungguh mengasihi kita walau apapun yang terjadi padanya. Kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28, perkataan ini menunjukkan penderitaan fisik Yesus yang luar biasa yang Yesus alami. Tetapi secara manusia pada saat kita mengalami kesakitan apakah kita masih memikirkan kehausan? Saya rasa kita akan lebih merasakan sakit dibandingkan merasakan haus. Tetapi Yesus sangat tenang menghadapi ini, sehingga dia bisa membedakan rasa sakit dan haus. Dalam tafsiran lain, aku haus juga mempunyai makna lain, yaitu karena Yesus ingin bibir dan tenggorokannya dibasahi untuk mengucapkan teriakan kemenangan terakhir sebelum ia mati. Keenam, sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30, Yesus menyatakan bahwa karya keselamatannya, yang ia lakukan di atas kayu salib, telah diselesaikan. Tafsiran lain mengatakan ketika Yesus berseru, sudah selesai, maksudnya adalah, sudah selesai pada masa lalu, masih selesai pada masa sekarang, dan akan tetap selesai pada masa depan. Perhatikan satu fakta lainnya. Ia tidak berkata, tamatlah aku, karena hal itu akan menyeratkan bahwa ia mati dalam keadaan kalah dan kelelahan. Ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Lukas 23 ayat 46.
Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa dengan penuh percaya dan kasih. Ungkapan ini merupakan deklarasi keimanan bahwa Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapa Surgawi. Dalam hal ini Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6 di kayu salib. Banyak orang Kristen mengucapkan kata terakhir seperti itu sebelum mereka meninggal. Demikian saudaraku tentang 7 perkataan agung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari pemaparan tersebut dapat kita saksikan bahwa Yesus sungguh sangat luar biasa. Dalam keadaan sakrat maut, Yesus bisa memikirkan orang lain, bisa merasakan hal yang lain, dan masih memikirkan orang lain. Ini sangat luar biasa bukan? Sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan manusia pada umumnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan menambah pengetahuan Anda. Silahkan subscribe, like, and share kepada orang lain agar channel ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.